Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ketika virus ataupun bakteri masuk ke tubuh, kita nggak langsung jatuh sakit? Nah, hal tersebut terjadi karena di tubuh kita sendiri ini punya yang namanya sistem pertahanan yang bekerja secara cepat dan yang disebut juga sebagai respon imun non-spesifik atau yang disebut juga imunitas bawaan, merupakan sistem pertahanan pertama tubuh yang sudah dimiliki sejak lahir. Nah, sistem ini bekerja secara cepat untuk melawan semua jenis kuman tanpa harus mengenali jenis kuman terlebih dahulu. Kalau diibaratkan, sistem imun non-spesifik ini seperti petugas keamanan yang langsung menghentikan orang yang mencurigakan tanpa perlu mengetahui identitasnya. Begitu juga tubuh kita, saat bakteri, virus, atau jamur yang masuk, sistem ini akan segera memberikan perlawanan. Jenis yang pertama adalah pertahanan fisik atau mekanik. Nah, sistem pertahanan fisik atau mekanik merupakan sistem pertahanan awal yang mencegah kuman masuk ke dalam tubuh. Contohnya ada kulit sebagai pelindung pertahanan tubuh. Selain itu, ada juga selaput lendir pada hidung dan juga saluran pernafasan yang dapat menangkap mikroorganisme. Tidak hanya itu, refleks batuk dan juga bersin merupakan mekanisme pertahanan untuk mengeluarkan benda asing dan juga mikroorganisme dari saluran pernapasan. Selanjutnya ada pertahanan biokimia. Pada sistem ini, tubuh menghasilkan berbagai zat kimia yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya, asam lambung yang mampu membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Kemudian, ada pula enzim lisozim yang terdapat pada air mata, keringat, dan juga air liur yang dapat merusak dinding sel bakteri. Selanjutnya, ada sistem pertahanan humoral, sistem pertahanan yang melibatkan berbagai protein di dalam darah. Salah satunya adalah sistem komplement, yaitu kumpulan protein yang dapat menghancurkan bakteri. Ada juga interferon, yaitu protein yang dihasilkan pada saat tubuh mengalami infeksi virus yang tujuannya untuk mencegah penyebaran virus di sel-sel lain. Selain itu, ada CRP atau C-reactive protein yang merupakan protein yang kadarnya dapat meningkat ketika terjadi infeksi dan dapat meningkatkan respon sistem imun. Terakhir yaitu pertahanan seluler. Pertahanan ini dilakukan oleh berbagai sel imun yang secara langsung untuk melawan patogen. Pada fase aktivasi, proses dimulai ketika makrofag bertemu dan menyerang virus. Virus ditelan dan dicerna oleh makrofag menggunakan enzim pencernaan dari lisosom. Hasil pencernaan atau antigen kemudian ditampilkan pada permukaan makrofag menggunakan MHC kelas 2. Di sisi lain, sel tubuh seperti epitel yang terinfeksi juga memproses virus dan menampilkannya pada permukaan sel melalui MHC kelas 1. Sel T helper mengenali antigen pada makrofag dan berikatan dengan MHC kelas 2. Setelah aktif, sel T melepaskan zat kimia berupa sitokin, interleukin 2, dan interferon gamma untuk memicu respon imun lebih lanjut. Pada fase efektor, sinyal ini memicu sel T sitotoksik untuk aktif dan membelah diri. Sel T sitotoksik kemudian menempel pada sel yang terinfeksi dan melepaskan perforin untuk melubangi membran sel tersebut, sehingga sel terinfeksi pecah dan mati. Setelah infeksi reda, sel T regulator akan mematikan respon imun. Sebagian sel akan berubah menjadi T